Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Film ini menceritakan tentang dua orang pembunuh bayaran yang awalnya tidak saling kenal menjadi akrab karena target mereka sama. Oke, tanpa basa-basi lagi, marilah kita tontonnya. Film dimulai di negara Rumania, tepatnya di sebuah gedung seorang bos besar sedang merayakan resepsi pernikahan putrinya. Tapi tak lama kemudian nyawanya justru melayang di tangan seorang pembunuh bayaran bernama Jack. I get more towels. Be right back. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di pedesaan, seorang pria bernama Ronald sedang membersihkan tubuh istrinya yang masih koma. Film berlanjut, tiga orang agen Interpol yang korup sedang rapat kecil. Mereka bertiga sedang merancang gimana caranya melenyapkan si Ronald karena mereka takut rahasia mereka terbongkar. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata si Ronald adalah mantan pembunuh bayaran yang sering digunakan tiga agen Interpol tersebut untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Setelah atasannya pergi, dua agen yang tinggal sedang mengatur strategi supaya si Ronald muncul dari persembunyiannya. Mereka memutuskan akan mengumpankan seorang pria bernama Polo, di mana si Polo ini seorang bos mafia yang beberapa hari lagi akan bebas dari penjara, dan si Ronald mempunyai dendam pribadi padanya. Sedangkan di desa, si Ronald mendapat info dari perawat yang merawat istrinya bahwasanya ada seorang pria asing yang mencurigakan sedang berada di kecamatan. Mendengar cerita si perawat, si Ronald merasa was-was dan memutuskan untuk langsung mencari tahunya. Dan dia bertemu pria itu yang ternyata mantan rekan si Ronald. Si pria yang bernama Flynn itu memberitahu tujuannya, yaitu menawarkan pekerjaan yang bayarannya $1 juta dan targetnya adalah si Polo. Tapi si Ronald menolaknya dan menyuruh si Flynn pulang. Film berlanjut, si Jack menemui si Hans, di mana si Hans ini adalah perantara yang memberikan target sekaligus bayaran kepada si Jack. Dan kali ini dia memberitahu kalau targetnya adalah si Polo dan bayarannya $1 juta. Mendengar itu, si Jack langsung menerimanya dan mengambil bayarannya dalam bentuk berlian. Singkat cerita, si Polo baru bebas dari penjara dan dia sudah ditunggu anak buahnya. Dia pun bertanya di mana adiknya kok tidak ikut menjemputnya. Anggotanya pun memberitahu kalau adik bosnya ditangkap polisi minggu semalam. Di tempat lain, saat menemani istrinya, si Ronald kembali teringat kejadian yang sudah lama berlalu. Disinilah baru kita tahu kalau yang membuat istrinya koma adalah si Polo. Film berlanjut, si Jack baru tiba di apartemennya dan berkenalan dengan tetangga barunya yang bernama Okto dan Sasa. Malam harinya, bayangan si Polo yang menghajar istrinya kembali terngiang-ngiang di kepala si Ronald. Dia pun memutuskan menelepon si Flynn dan mengabari kalau dia menerima tawaran yang targetnya si Polo. Tapi si Flynn menjawab kalau pekerjaan itu sudah diambil orang lain. Mendengar itu, si Ronald ngomong kalau dia tidak menginginkan uangnya, melainkan nyawa si Polo. Untuk itu dia minta tolong supaya si Flynn membantunya. Mau tak mau si Flynn pun mengiyakannya dan menyuruh si Ronald untuk datang ke tempatnya. Singkat cerita, si Ronald sudah berada di rumah si Flynn. Saat menyiapkan perlengkapannya, si Flynn memberitahu info kalau besok si Polo berada di gedung pengadilan untuk menemani adiknya menjalani persidangan. Besok paginya, si Jack menuju gedung pengadilan, sedangkan si Ronald sudah standby di posisinya. Tapi mereka berdua justru gagal melenyapkan si Polo karena yang tewas justru adiknya. Belum lagi kedua agen Interpol menembak
tangan si Ronald saat dia ingin menembak si Polo dari jarak dekat. Film berlanjut, si Jack menghajar si Octo yang sedang menyiksa si Sasha karena dia merasa terganggu saat memainkan biolanya. Setelah si Octo pergi, si Jack pun mengajak si Sasha masuk ke rumahnya. Selesai memberikan salep pada si Sasha, si Jack menerima telepon dari si Hans, di mana si Hans memberikan informasi dari klien mereka kalau ada pihak ketiga yang mengincar si Polo. Dan menurut si klien, itu semua masalah dendam pribadi di antara mereka. Dan si Hans memberitahu kalau saat ini si Polo sedang berada di gudang. Selesai menelepon, si Jack menyuruh si Sasha untuk pergi dengan alasan dia mau pergi keluar. Tapi si Sasha memohon supaya diizinkan menginap malam ini saja. Sampai emosi si Octo mereda karena dia masih takut dihajar si Octo. Karena merasa kasihan, si Jack pun mengizinkannya dengan perjanjian si Sasha harus pergi besok pagi sebelum dia pulang. Sore harinya, si Ronald dan si Jack secara tidak sengaja bertemu di gudang si Polo. Setelah adu jotos, si Ronald mengajak kerjasama karena tujuan mereka sama, yaitu melenyapkan si Polo. Dia juga memberitahu kalau ini dendam pribadinya dan dia tidak menginginkan uang yang ditawarkan demi nyawa si Polo. Mendengar omongan si Ronald, akhirnya si Jack menerimanya. Film berlanjut, si Polo menerima foto si Jack saat menembak adiknya. Dia pun memerintahkan anggotanya untuk menyebarkan foto si Jack ke seluruh anggotanya. Besok paginya, si Jack tiba di rumahnya dan dia sedikit kesal melihat si Sasha masih di situ. Belum lagi si Sasha tidur di ranjangnya. Tapi lagi-lagi si Jack tidak tega melihat luka di punggung si Sasha. Dia pun memutuskan mengobatinya. Singkat cerita, si Polo menemui si Hans lalu mengancamnya supaya memberikan info tentang si Jack serta orang yang menyuruhnya. Tapi sialnya dia justru dikepung agen Interpol dan anggota si Hans. Si agen pun meminta bantuan si Polo untuk menangkap si Ronald. Dengan imbalan, si Polo akan mendapat kekebalan hukum dan jaminan dari pemerintah. Mendengar itu, si Polo dengan senang hati menerimanya. Film berlanjut, hubungan si Jack dan si Sasha semakin dekat dan si Jack mengizinkan si Sasha untuk tinggal di rumahnya. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, si Jack keluar rumah untuk menemui si Hans yang sudah menunggunya. Saat bertemu, si Hans langsung memberikan tawaran baru dan kali ini si klien membayarnya 2 kali lipat dan tugasnya hanya membawa si Ronald ke City Hall dan si Polo akan dijadikan umpan supaya si Ronald tidak curiga. Karena tugasnya sepele dan bayarnya besar, akhirnya si Jack menerima tawaran tersebut. Siang harinya saat ngopi, si Jack memberitahu si Ronald kalau besok si Polo akan berada di City Hall menemui rekan bisnisnya. Mendengar itu, si Ronald langsung percaya saja dan dia tidak sadar kalau itu adalah jebakan. Sedangkan di tempat lain, si Octo menemui si Polo lalu memberitahu kalau orang yang dicari si Polo adalah tetangganya. Di sini si Octo menceritakan kalau dia melihat foto si Jack saat anggota si Polo sedang mencarinya di sebuah klub. Besok harinya si Ronald dan si Jack sudah berada di City Hall. Saat melihat si Polo, si Ronald langsung membidiknya. Tapi sialnya dia justru tertangkap agen Interpol. Dia pun menyadari kalau si Jack telah mengkhianatinya. Setelah melaksanakan tugasnya, si Jack langsung mengambil bayarannya pada si Hans. Tapi saat mau pulang, si Hans justru menyerahkan teleponnya dan ternyata yang menelepon adalah si Polo. Di mana si Polo memberitahukan kalau saat ini dia berada di rumahnya dan menyandra si Sasha. Mendengar itu, si Jack berusaha menahan amarahnya dan mematikan teleponnya. Tapi saat tiba di rumahnya, dia menemukan si Sasha sudah tewas mengenaskan. Melihat itu, dia pun emosi dan memutuskan kembali ke tempat si Hans
untuk mencari info keberadaan si Ronald saat ini. Si Hans pun memberitahu kalau agen Interpol membawa si Ronald ke gedung milik si Polo. Setelah mendapatkan alamatnya, si Jack langsung ke sana dan menghabisi semua agen Interpol yang sedang menyiksa si Ronald. Si Ronald pun memaafkannya saat si Jack minta maaf yang sempat mengkhianatinya. Di perjalanan, si Ronald menelepon ke rumahnya dan menyuruh si perawat supaya membawa istrinya pergi. Tapi belum selesai ngomong, teleponnya terputus. Merasa curiga, si Ronald mengajak si Jack menuju ke rumahnya. Dan kecurigaannya terbukti benar karena si Polo sudah berada di rumahnya yang langsung menembak si perawat. Besok paginya mereka berdua sudah tiba di dekat rumah si Ronald. Tapi saat mereka sedang mengatur strategi, si Ronald menerima panggilan video dari si Polo sambil mengancam istrinya. Si Polo menyuruh mereka menyerahkan diri. Karena tidak punya pilihan, mereka berdua memutuskan menuruti permintaan si Polo. Tapi saat di dalam rumah dan ada kesempatan, mereka berdua langsung menghabisi si Polo dan anak buahnya. Akhir cerita, si Ronald dan si Jack menuntaskan pekerjaan mereka, di mana si Ronald melenyapkan atasan agen Interpol tersebut dan si Jack melenyapkan si Octo. Dan film pun selesai.